Selamat bertemu kembali semuanya. Kali ini kita akan menceritakan seorang kakek yang nekat. Kenapa dikatakan nekat? Seorang nenek cantik suatu hari suaminya meninggal. Sepulang dari pemakaman, suaminya sudah menunggu seorang kakek di rumahnya. Kakek itu lalu mengatakan, dia melamar si nenek waktu itu juga. Bukankah itu nekat? Bagaimana reaksi si nenek cantik? Keluarganya, siapa sebenarnya kakek nekat ini dan kenapa begitu nekat? Yuk kita ikuti sepenggal kisah dari film Love in the Time of Cholera. Film ini sendiri merupakan ekranisasi atau adaptasi dari novel berjudul sama karangan Gabriel Garcia Marquez, seorang sastrawan Kolombia yang sangat terkenal. That is as nice on you until now. Dr. Juvenal Urbino sudah pensiun. Suatu hari burung kesayangannya lepas dan hinggap di dahan pohon. Perlahan Pak Dokter tua itu merayap naik mau menangkap burung kesayangannya. Tapi nasib tidak bisa dilawan. Dokter yang begitu hebat melawan wabah kolera yang menyerang dunia saat itu terjatuh dan meninggal. Fermina Daza, istri sang dokter, nenek-nenek yang masih cantik itu tentu saja sangat bersedih. Anak-anaknya kemudian berdatangan mau mengantar pemakaman Dr. Juvenal. Saat peti mati sudah berangkat duluan, di rumah Fermina sudah menunggu Florentino Ariza. Semuanya pasti menyangka Florentino mau mengucapkan bela sungkawa. Ternyata setelah berhadapan dengan Fermina, kakek itu malah mengatakan, "Fermina, aku sudah menunggu kesempatan ini selama 51 tahun, 9 bulan dan 4 hari. Selama itu aku tetap mencintaimu dari pertama aku melihatmu sampai sekarang." Bagaimana pendapat kalian bila seorang kakek seperti Florentino Ariza ini nekat, konyol, moral jongkok? Pasti begitu pendapat semuanya. Tapi siapa sih sebenarnya kakek Florentino Ariza ini? Kenapa sampai sebegitu nekatnya mengatakan cinta kepada nenek Fermina saat suaminya baru meninggal? Begini kisahnya. Wait. It's a flower of promises. Spring is here. Thoughts of you fill me with life. No humility. Florentino Ariza adalah pemuda miskin, anak seorang pengusaha di Karibia yang menelantarkannya. Karenanya nama Ariza diambil dari ibunya yang sangat menyayanginya, yaitu Transito Ariza. Karena miskin, Florentino terpaksa putus sekolah lalu magang kerja di kantor pos. Suatu hari bosnya menyuruh Florentino mengantarkan surat buat Tuan Lorenzo Daza, seorang pengusaha kaya di perumahan mewah Taman Evangelis. Di rumah mewah itulah Florentino pertama kali melihat Fermina sedang mengajarkan bibinya membaca. Florentino yang 17 tahun itu langsung jatuh cinta kepada Fermina yang baru 13 tahun. Apalagi saat gadis itu pun melihatnya dan tersenyum. Cartagena di Kolombia pada akhir abad ke-18 pun menjadi kota paling indah bagi Florentino Ariza. Sebuah perasaan memabukkan yang siapapun tidak bisa menolaknya, tidak tahu kapan terjadi dan di mana. Begitu pulang ke rumah, Florentino Ariza langsung menulis surat. Menulis dengan penuh gairah, sampai-sampai sang ibu yang sangat perhatian menganggapnya sakit. Di sini Florentino belum sadar bahwa dia sangat berbakat menulis. Tapi gairah cinta yang membara itu perlahan dihadapkan dengan hambatan-hambatan. Itu terlihat saat Florentino mau menyerahkan suratnya. Fermina gembira menerima surat itu. Tapi dia sangat hati-hati karena selalu dijaga oleh ayah dan bibinya. Bibinya mengerti akan gairah cinta remaja keponakannya itu. Tapi tidak dengan Tuan Lorenzo Daza. Ayah yang posesif itu sangat keras menjaga anak semata wayangnya. Makanya saat dia tahu anaknya mulai berhubungan dengan lelaki melalui surat-suratnya, dia marah. Apalagi saat tahu lelaki itu adalah Florentino Ariza yang status sosialnya jauh berbeda. Tidak berpendidikan, berbeda dengan Fermina yang murid sekolah favorit para bangsawan. Sekolah yang hanya bisa dimasuki anak orang-orang terpandang. Miskin, sementara dia adalah pengusaha sukses. Tapi menghadapi tantangan seperti itu, Florentino Ariza tidak menganggapnya. Cintanya kepada Fermina tidak bisa dihalangi oleh apapun. Ibunya yang pengalaman cintanya menyedihkan yang justru merasa takut. Sang ibu takut Florentino mendapatkan sakit yang teramat.
Dan nyatanya demikian. Lorenzo Daza karena anaknya tidak bisa diberhentikan berhubungan dengan Florentino, dan Florentino juga tidak bisa diancam agar jangan mendekati anaknya lagi. Akhirnya membawa Fermina ke tempat yang jauh, ke kerabatnya yang lain. Tapi di sana pun Fermina masih juga berkesempatan berhubungan dengan Florentino melalui telegram. Itu semua berkat bantuan sepupunya yang bernama Hildebranda yang sama-sama remaja. Bertahun-tahun Florentino memelihara cintanya kepada Fermina. Ribuan kata, ratusan puisi telah dituliskannya. Setiap ada kesempatan, dimanapun, dia menuliskan nama Fermina Daza. Ketika teman-temannya ke rumah bordil, dia menjaga keperjakaannya karena ingat dengan Fermina. Karenanya Florentino sangat takjub ketika suatu hari dia melihat Fermina sekeluarga datang lagi ke kotanya. Dengan penuh gairah, Florentino selalu mencari tahu kemana Fermina pergi. Fermina yang semakin dewasa, semakin cantik dan anggun. Dan klimaksnya ketika mencegatnya di pasar, Florentino shock karena Fermina sudah berubah. Fermina sudah melupakan gairah cinta remajanya. Dia menganggap cintanya di masa remaja itu hanya ilusi. Florentino menangis meratapi cintanya. Sang ibu, yaitu Transito Ariza, malahan lebih sakit melihat anak semata wayangnya seperti itu. Make him well. Fermina sendiri sebenarnya hanya menyadari ilusi cinta remaja. Menyadari dengan dada berdebar juga. Karena siapapun tidak bisa membantah cinta seilusi atau sememabukkan apapun di masa remajanya. Sekarang dia sudah 21 tahun. Karena tanpa disadari dia sendiri tetap tertawan dengan gairah cinta remaja kepada Florentino. Saat suatu hari dia sakit kolera, itu membuktikan cintanya yang sulit digoyahkan juga. Saat itu, kolera menjadi wabah epidemi yang menyerang Amerika Latin. Fermina ditangani oleh Dr. Juvenal Urbino yang kemudian jatuh cinta kepadanya. Dokter lulusan Paris itu sangat terpandang, kaya raya dan idaman orang tua untuk menjadi menantunya. Tapi Fermina tidak gampang menerima begitu saja. Sebagian hatinya mungkin masih mengingat Florentino tanpa dia sadari. Sementara Florentino tidak mau menyerah meski persaingannya dengan Dr. Juvenal kalah segala-galanya. Dan akhirnya Fermina pun menikah dengan dokter. Florentino Ariza tentu saja sangat terpukul. Hatinya semakin diharu biru, semakin sakit, tapi dia tidak mau tersadar dari gairah cinta remajanya. Di setiap kesempatan, Florentino tetap menyebut-nyebut nama Fermina Daza, ibunya yang malah seperti gila. Dia tidak tega melihat anaknya diperdaya cinta seperti itu. Maka Transito Ariza mendatangi Don Leon, adik suaminya yang sudah meninggal, paman dari Florentino. Transito meminta pekerjaan apapun buat Florentino asal pergi jauh dari kotanya. Don Leon yang menyayangi keponakannya itu pun mengirim Florentino ke tempat yang perjalanan kapalnya 20 hari. Tapi Florentino sendiri menyadari dia tidak akan bisa disembuhkan. Sejauh apapun perjalanan, kebelahan manapun dia pergi, pikiran dan hatinya tetap dipenuhi oleh Fermina Daza. Di balik kisah konyol kakek-kakek nekat ini ada cinta yang sangat luar biasa. Cinta yang mengagumkan, cinta yang meratap, menghibah, meski disakiti, disiksa, diharu biru. Florentino Ariza meski dia menangis, tersiksa, tapi tetap memilih dan menikmati mencintai Fermina Daza. Di kapal itulah pertama kalinya keperjakaan Florentino terenggut ketika diperkosa seorang wanita. Selanjutnya, gairah birahi itu menjadi pelarian Florentino Ariza. Dalam hitungannya, 622 wanita sudah ditidurinya. Berbagai intrik, tragedi selama berhubungan dengan wanita-wanita itu terjadi. Tapi itu juga tidak membuatnya melupakan Fermina. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan Fermina dengan suaminya. Saat Fermina dan suaminya menggagas program kebudayaan, Florentino malah mengikutinya sebagai peserta. Kebutuhan ekonomi Florentino memang lebih dari cukup sekarang karena dia bekerja di perusahaan pamannya. Malah Don Leon, pamannya itu, menunjuknya sebagai direktur saat dia pensiun. Dan di masa tuanya, Florentino berhubungan dengan gadis cantik, mahasiswa anak kerabatnya juga. Tapi gadis secantik itu tidak membuatnya goyah dalam mencintai Fermina Daza.
Begitulah kisah cinta Florentino yang tak pernah lekang oleh waktu. Sebaliknya dengan Fermina Daza, terlihat dari luar pasangan Fermina Daza dan Dr. Juvenal adalah serasi yang luar biasa. Cantik dan tampan, terpandang kaya raya, tapi Fermina sering merasa kesepian. Bukan karena awal pernikahan mereka tidak didasari dengan gairah cinta, tapi Dr. Juvenal pun bukan pencinta yang sejati. Sekali waktu malah dia punya affair dengan wanita lain. Itu membuat Fermina merasa hambar. Ya, karena dia adalah wanita baik-baik yang cintanya hanya untuk seorang. I could stay here forever. Teach my lesson. Bisa dimengertikan bila kemudian ada kenekadan dari Florentino Arija di masa tuanya. Dia melamar Fermina di saat suaminya baru meninggal. Dan apa tanggapan Fermina Daza? Nenek cantik itu mengusirnya. Tapi selang beberapa waktu, setelah anak-anaknya pulang, orang-orang tidak lagi berbela sungkawa, Fermina merasakan ada bagian hatinya yang kosong. Perasaan yang sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak saat suaminya masih ada sekalipun. Saat melihat-lihat benda kenangan, tidak hanya kenangan bersama suaminya yang melintas, tapi juga kenangan di masa remaja bersama Florentino Arija. Mereka pun bertemu kembali, mengobrol kembali, saling mengingatkan cinta masa remajanya yang luar biasa. Anak-anak Fermina awalnya protes, tapi meski mereka tidak mengerti, akhirnya mereka mengizinkan. Florentino Arija dan Fermina Daza pun berbulan madu di kapal pesiar. Begitulah sepenggal kisah cinta yang luar biasa ini. Ada baiknya nonton film lengkapnya atau baca bukunya yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan Gramedia. Karena kelengkapan kisah ini tidak bisa dituturkan sependek ini. Semoga semua yang nonton sampai sini dan subscribe channelnya diberi sehat, bahagia, banyak rezeki, tetap berbagi kepada saudara, sahabat, yatim piatu, fakir miskin, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan. Tetap berbuat baik setiap waktu, niscaya kita pun akan menuai kebaikan setiap waktu. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Wassalam, adios, sampai jumpa. Que se espera al invierno y florece.